salli ala sayyidina Muhammad wa asyghilil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Panjenenganipun para alim, para ulama ingkang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya jamaah pengajian Jumat pagi menika ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah enjang menika saged kepanggih malih sareng-sareng nderek ngaos wonten majelis menika. Mugi-mugi pinarak kita saestu pikantuk rahmat maghfirahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun donya ngantos benjang yaumil kiamah. Bapak Ibu, anak-anak semuanya, pagi ini kita akan meneruskan tafsir surah Al-Kahfi. Kita sampai pada ayat 66. Nanti akan menceritakan tentang pertemuan antara Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihis salam. Kula wangsuli peristiwa pertemuan sebelum pertemuan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Khidir berada di lautan. Nabi Musa diperintah Gusti Allah kan menggulei Nabi Khidir. Nabi Musa mengajak seseorang dan kata Allah, bawalah bekal karena mungkin perjalanan akan sangat jauh. Maka Kanjeng Nabi Musa membawa ikan. Iwake niku pun digoreng, pun mateng dan melawuh. Tetapi oleh Allah dikatakan di mana Nabi Khidir itu, Nabi Khidir akan ada ketika ikan itu hidup. Ikan itu hidup dan meloncat ke lautan. Nabi Khidir pun pesen kali rewange niki wau, rencange. Nabi Musa sudah pesan kepada temannya tadi. Ketika perjalanan terjadi di tengah lautan, Nabi Musa sedang tidur, tiba-tiba ikan itu loncat dan mencari jalan di tengah lautan. Karena Nabi Musa tidur, maka boten diceritani, dan setelah lama baru rewange niki wau nembe cerita, ya Nabi Allah Musa, tadi ikan yang kita bawa itu tiba-tiba hidup dan loncat ke lautan. Nabi Musa terus kaget, loh kok ora cerita aku, saiki balik ke sana. Mari kita kembali dan mriko, karena disitulah nanti akan ada Nabi Khidir. Akhirnya bertemulah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihis salam. Kemudian ayat 66,
dalam Al-Quran surah Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Bertemulah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ringkas cerita, Nabi Musa mengatakan maksud pencarian Nabi Khidir itu. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu? Bolehkah aku mengikutimu? Ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Saya ingin engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Niki ucapan Nabi Musa. Nabi Musa niatnya golek Nabi Khidir niku kepingin berguru, kepingin mencari ilmu. Kenapa? Karena Nabi Musa itu tadinya merasa dia ilmunya sudah tinggi. Nabi Musa itu nabi sing pinter, sing diantara nabi-nabi itu yang sekolah dari kecil niku Nabi Musa. Dan urut mulai TK, SD, SMP sampai kuliah, mungkin sampai doktor niku Nabi Musa. Cara sakniki ini. Kenapa? Karena Nabi Musa adalah nabi yang hidup di lingkungan kerajaan. Kerajaan Raja Fir'aun. Mila Nabi Musa itu mendapatkan fasilitas yang luar biasa dan diangkat sebagai nabi dan rasul. Maka komplit ilmunya Nabi Musa itu. Maka ketika dahulu dikatakan ada orang yang bertanya, wahai Musa, adakah orang yang lebih alim, lebih pinter daripada kamu pada hari ini? Nabi Musa mengatakan, tidak ada. Untuk hari ini Allah mengirim aku sebagai nabi dan rasul, dan sayalah yang paling alim, paling pinter. Maka kemudian Allah memberikan informasi ini, hai Musa, ada orang yang lebih alim daripada kamu, yaitu Nabi Khidir, carilah dia. Nah, ketemulah ini Nabi Khidir dan Nabi Musa. Maka Nabi Musa berniat berguru kepada Nabi Khidir. Kata-kata Nabi Musa pertama minta izin, hal attabi'uka, wahai Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutimu? Saya mendaftarkan diri, saya menjadi muridmu pada hari ini. Saya ingin kau memberikan ilmu kepadaku. Nabi Khidir tentang tafsir diceritakan dia mempunyai ilmu tentang firasat, ilmu tentang macam-macam ilmu yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi. Maka Nabi Musa mencari ilmu itu. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir seperti itu, bolehkah aku berguru kepadamu, saya ingin mencari ilmu. Nabi Khidir menjawab, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Maaf Nabi Musa, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup bersabar menjadi muridku.
Jadi dikatakan Nabi Khidir langsung ngepal cara mriki niku. Kowe iki ora bakal iso sabar jadi muridku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubur. Nabi Musa menjawab, wong jenengan ki mengangkat aku sebagai murid saja belum, kok sudah mengatakan saya tidak akan bisa bersabar hidup atau jadi murid-murid. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wa la a'si laka amra. Nabi Musa berkata lagi, wahai Nabi Khidir, insyaallah engkau akan mendapati diriku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun. Nabi Musa meyakinkan dirinya dan meyakinkan gurunya Nabi Khidir, ya Nabi Khidir, insya Allah saya akan bisa menjadi muridmu, menjadi murid yang baik, dan saya akan bersabar terhadap apa yang kau ajarkan kepadaku, wala a'si laka amro, dan aku tidak akan menentangmu, tidak akan membantah apapun yang engkau ajarkan kepadaku. Dan ini dari ayat ini kita tahu bahwa Nabi Musa itu walaupun dia pinter, walaupun dia hebat, tetapi akhlaknya, karena dia mencari ilmu, karena dia berniat berguru, dia itu rendah hatinya, tawadhunya tetap ada. Dan dia terus menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia itu hatinya sudah ditata untuk bersabar, tetapi dia tetap mengatakan insya Allah aku akan sabar menjadi muridmu. Kata-kata ini insya Allahu sabiron itu hampir mirip sama dengan ketika Kanjeng Nabi Ismail alaihi salam ketika mau dibunuh atau mau disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim matur kali Ismail secili niku, wahai anakku, aku kok ngimpi nyembelih awakmu. Saya bermimpi menyembelih engkau karena perintah Allah. Fanzur madza tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Kemudian Nabi Ismail menjawab, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakan wahai Bapak, insya Allah engkau akan menemui aku sebagai orang-orang yang bersabar. Insyaallahu sabiron, dalam Nabi Musa dengan Nabi Khidir mengatakan insyaallahu sabiron, Nabi Ismail mengatakan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Musa meyakinkan Nabi Khidir bahwa dirinya akan menjadi murid yang baik dan dia akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Khidir alaihis salam. Maka kemudian ayat 70 Allah memberi kabar, keduanya kemudian membuat perjanjian, MOU, perjanjian. Ya sudah, Nabi Khidir mengatakan, qala fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhtitha laka minhu dzikra. Nabi Khidir mengatakan, jika kamu mau mengikuti aku menjadi muridku, maka mulai sekarang perjanjian pertama, fala tas'alni an syai'in hatta uhtithalaka minhu dzikra.
apapun yang aku lakukan, apapun yang aku perintahkan, ikuti. Yang pertama, apapun yang dilakukan dan apapun yang diperintahkan, disuruh laksanakan. Fala tas'alni an syai'in, dan jangan kamu bertanya apapun yang aku lakukan. Jadi harus tidak komentar, tidak boleh bertanya-tanya. Fala tas'alni an syai'in, jangan bertanya apapun yang aku lakukan. Hatta uhtithalaka minhu dzikra, sehingga aku sendiri yang akan menyampaikan kepadamu. Ini perjanjiannya. Perjanjiannya harus mentaati, harus mengikuti, dan jangan bertanya apapun yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir berjanji, nanti aku akan menceritakan sendiri, nanti aku akan menerangkan sendiri. Maknanya apa? Murid niku memang ora satekon-tekon sih sebelum diterangkan, dijelaskan oleh gurunya. Fala tas'alni an syai'in hatta uhtithalaka minhu dzikra. Nanti guru itu akan menerangkan sendiri, menerangkan. Kecuali memang tidak paham sama sekali dan belum mudeng, dan niatnya itu niat baik, betul-betul kepingin tahu. Karena Nabi Musa niku hidup dengan umatnya Bani Israel. Bani Israel niku kaum yang selalu bertanya, tetapi pertanyaannya kadang-kadang ingin menghina, pertanyaannya kadang-kadang tidak penting, pertanyaannya kadang-kadang pertanyaannya hanya basa-basi. Maka Nabi Musa ditemukan oleh Allah dengan Nabi Khidir, dan perjanjian mencari ilmu pertama, fala tas'alni an syai'in hatta uhtithalaka minhu dzikra. Jangan kau bertanya apapun sehingga aku menjelaskan sendiri tentang apapun yang aku lakukan. Ini perjanjian Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam sebelum Nabi Khidir memberikan ilmu kepada Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ilmu apa yang akan diberikan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Insya Allah ayat selanjutnya kelak akan menerangkan itu. Bersambung ya. Bersambung. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nyuwun barokah Fatihah sepindah kangge Bapak sinten? Bapak Sigit ingkang putrane Bu Sri kang nampi nandhang gerah. Oh, maksudnya. Oh.